Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar semuanya? Semoga selalu luar biasa. Di minggu pagi hari ini kita mau ibadah online lagi ya. Nah, gimana adik-adik semua udah pada mandi belum? Nah, adik-adik sebelum ibadah mulai, kakak mau tanya, kalau kalian dikasih coklat sama papa mama, biasanya kalian mintanya satu atau minta dua? Nah, terus kalau misalnya kalian minta mainan baru sama papa mama, biasanya kalian minta karena mainan kalian yang lama udah rusak atau karena kalian pengen aja beli mainan baru. Nah, kira-kira seperti apa ya kita? Apakah kita sudah merasa cukup dengan apa yang kita punya? Nah, hari ini kita mempunyai tema belajar merasa cukup. Wah, kira-kira apa ya maksudnya? Kakak juga mau belajar merasa cukup. Kalau gitu, kita semua siapkan hati kita, siapkan diri kita, duduk yang manis, dan selamat bersekolah minggu online. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, aduh senang sekali nih kakak berjumpa lagi sama adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Adik-adik gimana hari ini? Sehat-sehat kan? Pasti. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan dulu yuk. Kita menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dengan penuh sukacita. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Halo adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab serta merenungkannya, terlebih dahulu kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas anugerah, atas cinta kasih, atas napas kehidupan yang boleh kami rasakan hingga sampai saat ini. Di minggu pagi ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu mau mengikuti ibadah sekolah minggu online. Walaupun masih tetap online, tetapi semangat kami untuk memuji nama Tuhan masih terus mengalir dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau membaca firman-Mu, kiranya Tuhan kuduskan kami agar kami dapat membaca firman-Mu ini dengan baik dan dapat mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Kak Elga dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk Kak Elga yang akan membawakan firman. Kiranya Kak Elga juga diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk dapat menyampaikannya seturut dengan kehendak-Mu saja.
Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan kalau baik-baik semua. Nah adik-adik, sebelum Kelga mulai cerita, yuk kita siapkan Alkitab kita masing-masing. Kita buka Alkitab kita baca dari 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 10. Kelga ulang ya, dari 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 10. Udah ketemu adik-adik ayatnya? Nah, kalau udah, Kelga mau bacain buat kita semua ya. 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 10, judulnya mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian bacaan kita pada pagi hari ini. Adik-adik, untuk tema minggu ini adalah belajar merasa cukup. Tapi sebelum Kelga cerita, Kelga mau tanya lagi nih. Adik-adik ada yang tahu nggak cerita tentang Pinocchio? Tahu dong, pastinya yang hidungnya panjang tuh, yang gara-gara bohong. Tapi adik-adik ingat nggak sih kenapa Pinocchio berbohong? Nah, mungkin ada adik-adik yang lupa-lupa ingat nih kenapa sih Pinocchio akhirnya berbohong. Untuk merefresh kembali ingatan kita tentang cerita Pinocchio, yuk kita tonton video berikut ini. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang tukang kayu bernama Geppetto. Dia tinggal sendiri di rumah sederhananya yang hanya berisi barang-barang dari kayu. Geppetto bermimpi memiliki anak laki-laki yang akan menemaninya. Pada suatu malam, ketika dia merasa kesepian, dia membuat sebuah boneka kayu. Geppetto adalah pemahat yang sangat handal. Boneka itu terlihat sangat nyata. "Aku akan memanggilmu Pinocchio," ucapnya. "Oh, aku berharap kamu adalah benar-benar anak laki-laki," kata Geppetto. Setelah selesai membuat boneka itu, Geppetto pun tertidur. Ketika Geppetto tertidur, peri biru datang dan berbisik padanya. "Geppetto yang baik, kamu selalu menjadi orang yang baik untuk semua orang. Aku akan memberikan kehidupan untuk Pinocchio kecilmu." Dan peri biru mengayunkan tongkat ajaibnya. Pinocchio pun hidup. "Lihat aku bisa bicara, aku bisa berjalan, dan aku bisa menari," ucap Pinocchio bersemangat. Geppetto bangun mendengar suara berisik di rumahnya. Dia sangat terkejut. Dia menemukan bahwa mimpinya menjadi kenyataan. "Boneka kayu anakku hidup!" Geppetto sangat bahagia dan memeluk Pinocchio. Di pagi hari berikutnya, Geppetto memberi Pinocchio uang untuk membeli buku dan mengirimnya ke sekolah. "Pinocchio, sekarang kamu harus sekolah. Jangan berhenti sebelum sampai ke sekolah. Di sana, kamu akan mendapatkan banyak ilmu pengetahuan," Geppetto berpesan kepada Pinocchio. Pinocchio sangat bergembira. Dia berjalan menuju sekolahnya. Di perjalanan, dia bertemu seorang anak laki-laki yang sedang bermain. "Hai,
kamu mau pergi kemana dengan uang sebanyak itu? Tanya si anak laki-laki. Aku akan pergi ke sekolah dan membeli buku, jawab Pinocchio. Hai, daripada ke sekolah, lebih baik uang itu untuk membeli permen. Rasa permen sangat enak, ucap anak laki-laki itu. Seekor belalang ajaib meloncat ke pundak Pinocchio dan berbisik. Jangan lakukan itu, Pinocchio. Jangan dengarkan anak itu. Tapi Pinocchio tidak mendengarkan belalang ajaib. Dia pergi masuk ke toko permen. Apa semua uang ini hanya untuk permen? Pelayan toko bertanya kepada Pinocchio. Iya, ayahku ingin membelikan semua uang ini untuk permen, ucap Pinocchio. Tiba-tiba hidung Pinocchio bertambah panjang. Pada saat Pinocchio keluar dari toko, si anak laki-laki dengan cepat mencuri semua permen dari Pinocchio dan melarikan diri. Pinocchio telah ditipu. Belalang ajaib bertemu Pinocchio kembali. Dia bertanya kenapa uang Pinocchio berkurang? Pinocchio menjawab, uangnya jatuh dan hilang. Pada saat Pinocchio berbohong, hidungnya kembali bertambah panjang. Pinocchio pun melanjutkan perjalanannya ke sekolah. Di perjalanan, dia bertemu serigala dan seekor kucing. Mereka menegur Pinocchio. Hai, kami akan mengajak kamu ke sebuah pertunjukan boneka. Kami punya 1 tiket untukmu. Harganya sangat murah, hanya 5 koin. Pinocchio berpikir, sepertinya itu adalah tawaran yang sangat menarik, dan dia memutuskan untuk ikut. Aku punya 5 koin, ayahku menyuruhku pergi ke pertunjukan yang menarik. Dan hidung Pinocchio pun kembali bertambah panjang. Pinocchio pun pergi ke pertunjukan boneka. Namun, ternyata tiket yang dibelinya adalah tiket palsu. Penjaga pertunjukan tidak memperbolehkannya masuk. Pinocchio pun duduk di pojok dan menangis. Seorang laki-laki asing dengan rambut dan janggut panjang menemukan Pinocchio menangis. Dia adalah Stromboli, pemilik pertunjukan boneka. Dia sangat terpesona saat melihat Pinocchio yang merupakan boneka hidup, tapi tidak memakai tali pengatur. Stromboli kemudian mengajak Pinocchio bergabung ke dalam pertunjukan. Pinocchio naik ke panggung, dia menari dan bernyanyi. Para penonton menyukai Pinocchio. Mereka bertepuk tangan untuk Pinocchio. Pinocchio semakin bersemangat dan dia tidak melihat arah gerakannya. Tanpa sadar, hidung yang panjang tersangkut tali boneka yang lain. Akhirnya pertunjukan menjadi berantakan, menjadi kacau. Seluruh penonton menertawakan pertunjukan itu. Pinocchio sangat lelah, dia merindukan Geppetto. Pinocchio pun meminta izin kepada Stromboli bahwa dia ingin pulang. Namun, ternyata Stromboli memiliki pendapat lain. Dia memasukkan Pinocchio ke dalam sangkar. Kamu milikku sekarang, kata Stromboli. Ketika Pinocchio duduk dan menangis di dalam sangkar, belalang ajaib muncul kembali. Lihat Pinocchio, jika kamu pergi ke sekolah seperti apa yang diminta oleh Geppetto, tentu kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Belalang ajaib memberi kesempatan kedua untuk Pinocchio agar mau berubah. Dia dengan cepat pergi ke rumah Geppetto dan memberitahu apa yang telah terjadi pada Pinocchio. Segera Geppetto pergi ke pertunjukan boneka dan menyelamatkan Pinocchio dari sangkar Stromboli. Pencuri, pencuri, teriak Stromboli dan dia berlari mengejar Geppetto. Boneka itu milikku, teriaknya. Pinocchio berpikir cepat. Dia membuat jebakan sehingga Stromboli jatuh menimpa kotak boneka. Pinocchio dan Geppetto pun bisa pergi melarikan diri. Oh Pinocchio, kata Geppetto, lihatlah hidungmu. Itu yang akan terjadi jika kamu berbohong. Pinocchio sangat malu dan dia akhirnya memutuskan untuk selalu berkata jujur. Dan dia pun menepati janjinya. Sehingga hidungnya mengecil dan kembali seperti semula. Dan akhirnya karena Pinocchio mengetahui kesalahannya dan mau berubah menjadi anak yang baik, peri biru memberi mantra sehingga Pinocchio menjadi anak laki-laki yang sesungguhnya. Geppetto dan Pinocchio pun hidup bahagia. Itu dia cerita Geppetto dan Pinocchio. Jangan lupa subscribe channel Dongeng Cerita Rakyat ya, dan kunjungi website kami, blog dongeng, yaitu dongengceritarakyat.com. Sampai berjumpa kembali adik-adik. Nah adik-adik gimana? Udah inget lagi kan cerita tentang Pinocchio? Kenapa dia berbohong? Jadi kenapa sih Kak Elga kasih ilustrasi tentang kisah Pinocchio sebelum kita merefleksikan firman Tuhan pada pagi hari ini?
Soalnya dari kisah Pinocchio kita bisa sama-sama tahu nih adik-adik kalau semua orang pasti punya keinginan-keinginan yang bersifat materi dan memiliki kesulitan untuk bisa merasa cukup. Contohnya Pinocchio nih, Pinocchio tadi punya keinginan-keinginan kan adik-adik? Ada apa aja coba keinginannya? Yang pertama, ya untuk beli permen. Yang kedua, nonton pertunjukan boneka. Dan yang ketiga, tampil di pertunjukannya Stromboli. Terus kita juga bisa lihat adik-adik kalau Pinocchio ini gak pernah merasa cukup dengan apa yang dia peroleh dari Geppetto. Soalnya dia kan dikasih uang dari Geppetto untuk pergi ke sekolah, tapi malah dia gunakan untuk memenuhi ketiga keinginannya tadi adik-adik. Dia melakukan berbagai cara supaya dia bisa memperoleh ketiga keinginannya tersebut, termasuk berbohong adik-adik. Nah, sikap Pinocchio ini jangan sampai kita tiru ya adik-adik. Dari kisah Pinocchio ini kita juga bisa belajar, kita bisa tahu bahwa belajar untuk merasa cukup ini bukanlah hal yang mudah. Setiap orang masih terus berjuang untuk bisa belajar merasa cukup, termasuk Kak Elga adik-adik. Kak Elga ini punya kebiasaan suka hampir beli barang yang sebenarnya punya fungsi yang sama dengan barang yang Kak Elga punya di rumah gitu. Tapi ketika Kak Elga mau beli, Kak Elga pikir lagi, Kak Elga berusaha untuk menahan diri untuk nggak usah belilah gitu kan, di rumah juga udah ada yang fungsinya sama gitu. Adik-adik, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa walaupun belajar untuk merasa cukup tidaklah mudah, tapi kita harus terus berjuang adik-adik, kita harus terus berusaha untuk bisa merasa cukup adik-adik. Kenapa sih kita harus merasa cukup? Soalnya dengan merasa cukup itu berarti kita sudah menghargai dan kita sudah mensyukuri apapun yang kita dapatkan dan kita miliki sampai hari ini adik-adik. Jadi pesan yang bisa kita peroleh dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah yuk belajar merasa cukup. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, semoga bisa jadi berkat buat kita semua. Semoga kita bisa sama-sama melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan kan yang dibawakan oleh Kak Elga. Jadi adik-adik tidak boleh bersilat tidak atau tidak boleh berbohong. Karena kalau adik-adik berbohong, pasti Tuhan akan sedih. Nah, untuk itu kita menyanyikan lagu Anak Tuhan Tidak Boleh Berbohong. Ayo bangkit berdiri lagi, yuk kita menari bersama-sama. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong,
mendengarkan firman Tuhan, kita sudah melakukan kebaktian online juga. Nah sekarang mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang ke hadapan-Mu untuk mengucap terima kasih dan bersyukur atas berkat dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di mana dalam masa-masa ini kami tetap bisa melakukan ibadah dengan cara online. Selanjutnya kami juga ingin bersyukur Tuhan atas apa yang sudah kami miliki. Terima kasih atas berkat dan kecukupan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu. Di sini kakak ingin mengucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu setia mengikuti kebaktian online di rumah kalian masing-masing. Kakak berharap kalian tetap dalam keadaan sehat ya. Dan apabila ada di antara kalian yang dalam keadaan kurang sehat, kakak berharap dan kakak berdoa semoga kalian cepat sembuh dan tetap semangat. Nah adik-adik, hari ini kakak mau kasih tahu nih tugas kalian untuk minggu depan. Tugasnya adalah mengucapkan satu hal yang membuat diri kalian merasa cukup. Contohnya seperti ini. Nama aku Rini, aku merasa cukup bisa ikut kebaktian online lewat YouTube. Walaupun aku rindu ingin bertemu dengan teman-teman secara langsung. Seperti itu ya adik-adik contohnya. Setelah tugas kalian selesai, boleh minta bantuan sama papa mama untuk mengirim tugas kalian itu ke nomor WhatsApp-nya Pak Pendeta atau ke nomornya Kak Heski. Ditunggu ya adik-adik. Dan kakak juga ingin mau mengingatkan nih, untuk absensinya jangan lupa untuk mengisi nama kalian di kolom komentar supaya kakak-kakak bisa melihat nih siapa nih adik-adik yang rajin untuk mengikuti kebaktian online setiap minggunya. Oke adik-adik, kakak berharap kita tetap dalam keadaan sehat, sama-sama berdoa supaya bisa melewati pandemi COVID-19 dan kita dapat bisa berkumpul kembali di gereja untuk mengikuti kebaktian skala minggu. Oke adik-adik, salam sehat ya, sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah!